Ya, salam sehat ya. Review evaluasi IHSG kuartal 1 Januari 2026 ya. Ini sebuah perkiraan ya. Jadi menurut pendapat saya bahwa pengumuman diperkirakan Senin 26 Oktober 2026. Jadi Senin tapi sekitar jam 8, jam 7, jam 8-an ya. Malam ya. Kemudian diimplementasikan atau eksekusi date ya. Senin 2 Februari 2026 ya. Jadi ini eksekusi date. Nah, kita langsung aja berdasarkan ya data yang saya punya. Saya tidak pakai berdasarkan historis saja, tidak pakai rumus-rumus yang macam-macam karena saya juga nggak paham ya. Tetapi berdasarkan valuasinya, terutama valuasi free float, kita masukkan 10 besar ya, yang valuasi free float-nya terbesar berdasarkan data 3 bulanan, di mana BRMS ini menempati posisi paling atas ya. Dia udah masuk ke MSCI Big Cap ya. Movis ya. Tapi FTSE belum ya. Kemudian PTRO kandidat kedua dengan valuasi 25 juta ya. 25 miliar maksud saya ya. Jadi PTRO ya sebetulnya layak juga masuk MSCI ya. Tapi dia udah masuk MSCI juga tapi yang small cap. Nah, di sini valuasi rata-rata yaitu 515 miliar, sedangkan BRMS 695 miliar dengan market cap 177 triliun untuk BRMS, sedangkan PTRO 92 triliun lebih ya. Ya, kemudian PANI dengan free float valuasi yaitu 24 miliar. Dia belum ini MSCI ini PANI ini MSCI juga belum ya. Padahal sebetulnya market cap-nya atau free float valuasinya cukup ya, 24 triliun, ini triliun ya. Maaf, triliun. 24 triliun. Terus dengan valuasi per rata 3 bulan 149 miliar dengan market cap di 212 triliun. Kemudian energi ini 17. Ini belum layak masuk ke MSCI. Tapi dia udah masuk MSCI tapi yang small cap ya. Movis belum, FTSE belum. Kemudian valuasi rata-rata 179 miliar dengan valuasi market cap 41 triliun. Kemudian kepik ya 12,8 triliun.
free float valuasinya. Kemudian rata-rata valuasi di 21 miliar lebih. Terus market cap-nya 27 triliun lebih. INTP ya. CMRI, Mior, Buka, Arto ya. Jadi ini ya data 10 saham dari IDX 80 dari IDX 35. Jadi IDX 80 tetapi yang tidak masuk LQ45. Jadi saya sebut LQ45, LQ35. Dengan free float valuasi seperti tercantum di sini ya. Kemudian ini adalah foreign-nya, jadi asing di BRMS ternyata cukup besar yaitu 56%, PTRO 10%, PANI 11%, KEPIK 57%, INTP gede juga, INTP 83% ya, INTP. Cimori 21% dan seterusnya, Arto 38%. Ini adalah free float-nya. Ini adalah evaluasi average rata 3 bulan. Ini adalah market cap dalam satuan triliun. Jadi 177 triliun, di sini adalah 26,2 triliun. Nah, ini calon atau istilahnya jaring ya yang kita pasang. Kita cari 10 kandidat yang masuk evaluasi IHSG ya. Jadi entah nanti yang masuk berapa, 1, 2 atau 3 ya. Tapi kita siapkan 10 sambil melihat-lihat ya, mungkin masuk ke rebalancing MSCI atau FTSE yang mungkin terjadi di bulan Februari nanti. Jadi di bulan Februari ada 2 rebalancing yaitu MSCI dan FTSE. Nah, kita lebih baik lihat chartnya, tapi kita siapkan dulu chartnya. Ya, kita chart tadi ya, chart BRMS ini ya. Terus PTRO iya, ARB 2 kali, PANI iya, energi, KEPIK, INTP, CMRD, Mior, Buka, Arto. Itu setelah chart ya, kandidat masuk IHSG atau LQ45, rebalancing LQ45, IDX 30, terutama LQ45 ya, LQ45. Nah, itu kita asumsi yang kedua. Jadi asumsi yang pertama bahwa kita screening saham yang masuk LQ45 berdasarkan data IDX 80. Tapi non LQ45. Jadi saya sebut dengan LQ35. Nah, asumsi yang kedua itu non IDX 80.
Kita siapkan datanya ya. Nah, ini kandidat di luar IDX 80 yang ya potensial masuk ke LQ 45, yaitu Brent, TPIA, Mora, IMPC, Cuan, Emas, VKTR, Dewa, CDIA, Koin. Koin ini agak di bawah karena beberapa hari koreksi. Kemungkinan apa kaitannya dengan cryptocurrency yang memang lagi memudar pamornya. Ya, kita lihat aja pengumuman dari Bursa Efek ya. Ini adalah sebagai review aja ya. Jadi kita coba tebak yang masuk ke LQ45 dengan data yang ada. Ya. Kita lihat chart ya. Itu Brent. Ya. TPIA. Mora. Nah, Mora ini bisa kandidat ini. Mora. Tetapi ini ada FCA bisa masuk juga ya. Mora. IMPC. Cuan. Emas. VKTR. Dewa. CDIA. Koin. Ya, ini chart-chart kandidat yang diduga atau diperkirakan masuk ke LQ45. Kita kembali ke tabel ya, di mana foreign-nya Brent 35%, Mora 34%, Dewa 27% dan seterusnya ya. Free float Brent 12%, TPIA 11%, Mora 16%, IMPC 20% dan seterusnya, koin 43%. Ini adalah valuasinya. Kemudian ini adalah market cap-nya. Brent market cap-nya 1,2 oh bukan 1.244 triliun ya. Iya. 1.244 lebih triliun ya. Kalau ini 575 triliun TPIA, Mora 304 triliun dan seterusnya dan seterusnya. Ya, di sini Brent udah masuk ke MSCI, Big Cap, TPIA juga masuk Big Cap, Cuan juga masuk Big Cap, tapi belum masuk ke LQ45. Sedangkan Cuan masuk juga di Large Cap di FTSE, ya. Sedangkan Brent sama TPIA belum. Nah, itu aja ya, cukup ya. Kita nggak usah terlalu mendetail. Ini hanya perkiraan ya. Sekaligus ya mempersiapkan diri dalam rangka MSCI yang
akan datang di bulan Februari bersama indeks FTSE ya. Pemanasan ya. Di sini bumi nggak ada karena apa? Tadi non IDX 80. Yang di atas tadi yang LQ 35 itu non LQ 45 karena bumi udah masuk LQ 45. Ya, saya cukup. Ya, salam sehat.